balance ya, agar rizki kamu bisa balance, agar semesta bisa mendukung kamu, kamu harus melakukan doa yang lebih. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini untuk inisial E ya, akan saya shuffle. Bagaimanakah general reading ya, keuangan, asmara, warna dan angka keberuntungan kalian. Saya akan shuffle dulu general reading untuk inisial E di tahun 2022. Dulu yang 3 kartu pertama. Di sini ada be of service ya, be of service. When you are called to awaken the medium within, it's also a calling to devote your life to a work of service. Sepertinya kalau ada kartu ini ya, kartu oracle ini berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan sesuatu aktivitas yang kamu geluti, yang kamu lakukan. Dan sepertinya butuh apa ya? Perlakuan lebih. Jadi apa yang kamu kerjakan tahun ini biar lebih menghasilkan, itu kamu harus melakukan sesuatu yang lebih. Mungkin itu tadi ya, kalian harus analisa apa nih yang kurang gitu ya. Dan di kartu ini ada signs, di belakang ada sign, adalah tanda. Di sini ada purification, ada the secrets, ada the extraordinary power of prayer. Jadi tahun ini agar yin dan yang kamu bisa balance ya, agar rizki kamu bisa balance, agar semesta bisa mendukung kamu, kamu harus melakukan doa yang lebih. Ya. Jadi di sini ada tangan saling meraih ya. Kalau memang kamu ingin mendapat pertolongan Tuhan, kamu juga harus meraih tangan kamu ke Tuhan dengan cara berdoa. Makanya di extraordinary of prayer. Jadi benar-benar kamu melakukan sesuatu yang ekstra untuk berdoa. Sudah waktunya, mungkin selama ini kamu sudah melakukan ini itu, tetapi kenapa gagal? Terkadang kamu mungkin kurang memahami atau belum menemukan memang ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Di sini diingatkan ya. Yang kartu ketiga, akan saya melihat kartu ketiga untuk Seven of Pentacles. Nah, di sini ada Seven of Cups. Banyak hal yang sudah kamu kerjakan, banyak sekali yang sudah kamu kerjakan, dan kamu juga mengerjakan dengan rasa yang percaya diri, dengan rasa cinta, dengan rasa bahagia. Tetapi kenyataannya di tahun ini mungkin atau tahun kemarin kerjaan-kerjaan itu mungkin di tahun ini tuh sudah banyak kamu kerja, tapi tidak sesuai ekspektasi. Banyak hal yang ternyata tidak sesuai ekspektasi setiap detail yang sudah kamu kerjakan. Terus di sini ada Six of Pentacles, ada 6 koin. 6 koin di sini sebenarnya sesuatu yang berhubungan dengan berderma. Ini ada hubungannya dengan the extraordinary power of prayer tadi. Ada sesuatu yang berhubungan dengan doa tadi. Mungkin kamu kurang bersedekah ya. Jadi di sini sepertinya yang terjadi pada diri kamu, tentang keuangan kamu, tentang kerjaan kamu, ada hal yang tidak bisa sukses, ada hal yang tidak sesuai ekspektasi kamu, karena sebenarnya kamu kurang doa. Five of Pentacles, ada Five of Pentacles atau Five of Cups di sini ya. Kalau ada Five of Cups, biasanya sih sebenarnya ada sebuah di sini Five of Cups itu menandakan sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang berhubungan dengan penyesalan, ada sesuatu yang ada rasa sakit, ibaratnya kamu sudah berlari kencang tetapi hasilnya tidak seperti ekspektasi kamu ya. Jadi ada yang harus kamu perbaiki. Tahun ini adalah tahun macan air, sahabat. Saya ingatkan lagi, siapa yang bekerja keras, siapa yang gigih dalam memperjuangkan hidupnya dan tidak menyerah, pantang menyerah, maka dia yang akan menang di tahun ini. Pastinya dia akan bisa survive tahun ini. Tetapi kalau kamu putus asa, kamu akhirnya tidak mau bergerak lagi, kamu tidak mau berjuang lagi, itu kamu akan kelindas, ibaratnya kelindas ombak di tahun ini. Nah, di sini kamu masih ada harapan sebenarnya.
kamu masih bisa memperbaiki. Ada Six of Calicles ya, di sini ada Six of Pentacles, jadi ada yang bisa kamu perbaiki. Six of Swords, mungkin kamu harus berpikir, mungkin semua sudah kamu lakukan, tetapi ternyata tidak berhasil. Misalnya kamu harus memikirkan cara yang baru, cara yang efektif sesuai dengan peluang yang ada di tahun ini. Four of Pentacles, terus ada Ace of Pentacles. Sudah saatnya kamu bangkitnya. Mungkin di tahun lalu kamu mengalami hal-hal yang saya ceritakan tadi. Mungkin di awal tahun masih merasakan itu. Tetapi ingat, di sini ada Six of Pentacles, ada Four of Pentacles, dan ada Ace of Pentacles, dan juga The Lovers. Ini ada hubungannya dengan kerjaan. Tahun ini sebenarnya rezeki kamu tidak down banget, asal kamu tadi semangat, kamu bangkit lagi, kamu berjuang lagi. Kamu kalau bisa mungkin pada saat kondisi titik nol seperti ini, coba kamu bersedekah. Apa yang kamu punya coba sedekahkan. Pada saat biasanya orang di titik nol, dia tidak tahu, dia tidak punya apa yang harus dia untuk mungkin minta agar Tuhan lebih mengabulkan atau memberikan jalan pada dirimu. Lakukan itu. Coba kamu bersedekah. Saya pernah ada cerita sahabat, temen ya, bukan sahabat sih, teman-teman. Kebetulan dia waktu itu bangkrut, mengalami kegagalan dalam usaha dia. Waktu itu penjual cilok ya, tapi dia memiliki beberapa pegawai. Jadi dia bukan pelaku, jadi dia membuat di rumah ada 10 kalau dibilang itu tempat untuk bikin. Jadi 10 orang pegawai lah dia. Akhirnya hancur. Nah, gagal ternyata bahasanya yang untuk buat jualan itu rombongnya ya. Tempat untuk jualannya itu yang buat naruh pendolnya, apanya itu dia sedekahkan akhirnya semua tanpa dia mikir panjang atau dijual lagi, padahal dia dalam kondisi down. Tetapi akhirnya pada saat dia menyedekahkan semuanya, semua yang mungkin dia lakukan usahanya sudah gagal, ternyata ada orang membutuhkan yang ingin usaha sama dan kondisinya memang tidak punya, itu dia sedekahkan, dia kasihkan ke orang itu. Ternyata orangnya sekarang adalah sukses, menjadi seorang pengusaha, memiliki franchise di mana-mana. Nah, mungkin itu bisa jadi untuk kalian tahun ini, bisa untuk ide kalian. Jadi kalau kalian bisa bangkit tahun ini, kalian bisa merubah cara pola pikir kalian. Kalian akan menemukan sesuatu yang berubah cara berpikir kalian, cara mungkin doa kalian. Mungkin kalian perbaiki di sini. Four of Pentacles, kalian akan punya keseimbangan materi yang baik. Four of Pentacles ya, di sini ada 4 koin, ada di kaki orang, dua kaki ada koinnya, tangan ada koinnya, memegang koin, kepala ada koinnya. Berarti keseimbangannya keseimbangan keuangan itu akan stabil di tahun ini, dan dikuatkan lagi dengan Six of Pentacles tadi sudah ya. Ace of Pentacles, kartu as koin, bahwa perjuangan kamu tidak sia-sia. Di tahun ini kamu bisa survive, kamu bisa mempunyai goals yang luar biasa. The Lovers, akhirnya kamu juga akan happy. Kamu juga memiliki kebahagiaan di tahun ini. Jadi tahun ini, misalnya awal tahun nih, yang inisial E mengalami keterpurukan ya. Kamu ingat tahun macan air dimulai tanggal 1 Februari, yaitu Imlek kemarin. Jadi belum terlambat untuk dirimu bangkit ya. Jadi jemputlah bola di tahun macan air ini. Jangan menunggu bola datang pada diri kamu, karena kesempatan tidak akan datang lagi ya. Di tahun macan air itu adanya 60 tahun sekali, benar saya lihat. Jadi ini momen yang momen dimana macan adalah kekuatan, keberanian ya. Terus dan kemampuan untuk melakukan segalanya dalam skala besar. Jadi yang inisial E, ini adalah kesempatan kamu untuk melakukan suatu perubahan dalam hidup kamu dengan skala besar juga. Di sini air merupakan kekuatan alam yang sangat kuat, bahkan bisa menaklukkan api. Air juga bisa melewati rintangan apapun yang menghalangi jalannya. Jadi macan sangat cepat mengambil tindakan. Jadi saat ini, di tahun ini akan ada perubahan yang sangat cepat pada seseorang yang akan bekerja keras ya. Jadi mungkin seolah-olah awal tahun kamu
galau, tapi tidak tahu. Pada saat kamu tetap berjuang, tetap berdoa, minta sama Tuhan, maka bisa berubah dalam sedetik saja. Bagaimanakah keuangan ya? 5 kartu sudah saya ambil. Akan saya open 3 kartunya ya. Di sini ada The Hermit. Lagi-lagi diingatkan, The Hermit adalah seseorang yang mencari cahaya. Seseorang yang lagi mencari penerangan, petunjuk hidup. Apa yang harus dia lakukan? The Hermit adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan. Nah, di sini kartunya, tebaran kartu mengingatkan lagi bahwa kamu harus mencari petunjuknya lewat Tuhan, lewat doa. Karena kamu sudah blunder nih, sudah mengalami keblunderan, ya, mengalami sebuah yang mungkin ibaratnya itu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah melakukan ini itu, tetapi ada aja gitu ya. Nah, di sini ada Seven of Pentacles dan ada the Emperor. Bagaimanakah kebijaksanaan kamu dibutuhkan saat ini, yaitu akal pikir kamu. Jadi di Emperor di sini adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan, memiliki keyakinan kuat. Jadi kamu harus tetap kuat. Kamu harus bisa menasihati diri sendiri untuk tetap yakin. Nah, di sini ada Seven of Pentacles. Semua sudah kamu lakukan. Ya, di sini kelihatan bahwa semuanya sudah kamu lakukan. Harusnya menghasilkan, tetapi mungkin menghasilkannya belum bisa mencukupi kebutuhan kamu. Seven of Pentacles lagi ya. Jadi banyak sekali keinginan kamu, banyak sekali yang kamu kerjakan, akhirnya belum ada yang memiliki progres bagus. Sebenarnya kalau dari ada Seven of Pentacles di sini atau Seven of Cups, kamu tuh terlalu banyak yang kalian kerjakan. Akhirnya kalian tidak bisa fokus di satu. Jadi harusnya di sini adalah bagaimana kamu punya satu yang kamu fokuskan biar bisa menghasilkan. Jangan terlalu banyak yang kamu kerjakan, akhirnya tumpang tindih ya. Jadi satunya harusnya selesai, kamu mengerjakan satunya. Satunya harus selesai, kamu mengerjakan satunya. Ini akhirnya kamu tidak mencapai target. Tidak mencapai target. Kalau memang kamu tipikal orang yang tidak bisa membagi waktu, atau memang tipikal orang yang ada tahunnya itu hanya satu aja karena mungkin kerjaan, karena dia seorang orang yang sangat sibuk gitu ya. Misalnya kalau banyak-banyak malah nggak akan nyampe ke tempatnya. Mending satu. Ya, jadi mending satu. Seperti saya tuh hanya di YouTube aja. Di Instagram saya nggak begitu jarang upload, di Facebook apalagi nggak punya saya. Di TikTok pernah, tapi saya nggak punya karena saya adalah seorang ibu, seorang istri, dan kalau misalnya saya platformnya sosial medianya banyak, apalagi belum saya ada klien, ada orang konsul, itu membagi waktunya cukup. Akhirnya saya memutuskan saya fokus di YouTube saja. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Walaupun sesungguhnya kalau banyak platform mungkin akan lebih menaikkan subscriber saya mungkin, tetapi karena saya tipikal orang daripada saya tidak bisa melakukan semuanya, jadi saya fokus ke YouTube. Karena itu tadi, saya seorang ibu, banyak yang harus saya kerjakan ya, biar saya bisa fokus. Dan kamu juga seperti itu. The Sun di sini untuk urusan keuangan sebenarnya bagus. Cuman ada hal yang harus kamu lakukan, itu tadi. Kamu harus bisa melakukan sesuatu yang kamu fokuskan. Matahari, fokusnya apa? Fokusnya hanya menyinari, dia hanya bersinar di pagi hari sesuai tugasnya. Sore nanti dia tenggelam gitu ya, dia terbit dari timur tenggelam ke barat. Dia hanya menyinari alam semesta, tapi dia istiqomah. Dia rutin. Nah, seperti itu, maka rezeki kamu juga akan tampak. Jadi lakukan sesuatu hal satu, di sini rezeki kamu akan bagus. Tahun macan air mulai dari tanggal 1. Jadi masih ada kesempatan untuk dirimu merubah sesuatu hal yang mungkin ketertinggalan dirimu. Jadi bangkit, semangat, the full. Kamu harus berani, kamu harus percaya diri untuk mengubah, keluar dari masalah kamu harus bisa bangkit gitu ya. Jadi mungkin kamu sudah menempuh jalan ke sini, jadi belum terlambat untuk diri melakukan sesuatu yang baru lagi. Atau kamu singkirkan beberapa pekerjaan yang memang kamu lihat ini tidak kamu bisa pending dulu, kamu lakukan sesuatu yang lebih profit. Lakukan inovasi di situ, lakukan sesuatu hal, kembangkan bisnis kamu itu. Karena memang di sini sebenarnya kalian sudah punya bisnis yang berjalan tapi tidak sesuai ekspektasi gitu loh. The world di sini kalau dari kartu ini positif semua. Apa yang akan kamu lakukan akan menghasilkan. Jadi bulan Februari ke atas ada sesuatu yang akan berubah. Kalau hari Januari kemarin memang masih gelap auranya.
Tapi Februari ke atas mungkin ini berlaku untuk dirimu. Ingat, tahun macan adalah tahun kebangkitan dalam skala besar. Maka kamu akan bisa menjadi seseorang atau menjadi sesuatu di tahun ini selama kamu yakin. Di sini kartunya positif semua, kamu bisa berubah, kamu bisa bangkit, kamu punya kehidupan yang baik. The sun, rezekinya ada matahari di situ, keberkahan menyinari kamu. Jadi jangan khawatir. Bagaimanakah asmara? Asmara yang single. Ada Seven of Swords. Di sini kamu telah mengalami kecurangan atau pengkhianatan sebelumnya. Jadi sepertinya kamu telah mengalami pengkhianatan dan ini sangat menyakitkan diri kamu dan butuh di sini ya. Kamu lagi kayak berpura-pura untuk mungkin melupakan itu, tapi sebenarnya tidak bisa. Kamu bersembunyi dari situ, kamu tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain misalnya gitu. Jadi memang yang kamu butuhkan saat ini adalah bagaimana kamu bisa menerima. Di sini adalah keseimbangan lahir batin kamu ya, temperance di sini. Bagaimana bisa menerima dan mengikhlaskan hal-hal yang mungkin di masa lalu itu bikin dirimu sangat kecewa. Yang kamu lakukan sekarang adalah mungkin itu tadi. Mungkin kamu berpura-pura baik-baik saja, kelihatan baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak. Kalau bisa, bagaimana caranya kamu bisa mengimprovisasi dirimu biar tidak terlalu begini terus ya. Lakukan sesuatu hal yang mungkin bikin dirimu lebih happy, atau bisa kayak merelakan hal-hal yang pernah kamu terima di masa lalu. Ingat bahwa sebenarnya orang yang menyakiti kamu adalah dia menanam karma buruknya. Dengan keikhlasan kamu dikhianati, itu akan memberikan karma baik untuk dirimu sendiri. Sebenarnya nanti lambat laun kamu akan tahu bahwa kamu akan bahagia seperti ini. Ya, lebih ikhlas, lebih diikhlaskan. Bagaimanakah yang nomor 2? Yang berpacaran ya, karena sering pesan semesta jadi nomor 2, nomor 3, sorry ya. Yang berpacaran di sini ada Seven of Pentacles ya, ada Seven of Cups, ada Ten of Wands, ada The Phoenix. Jadi tidak perlu punya pikiran buruk terhadap hubungan kalian. Kalian itu sudah punya hubungan, sudah misalnya di sini kelihatan bertahun-tahun. Sudah ibaratnya tidak perlu diragukan lagi kesetiaannya. Jadi di sini akan ada kayak yang bikin dirimu di tahun ini kayak punya pikiran-pikiran terus timbul ke diri kamu. Ini pacarku ini nanti gini. Sebenarnya tidak perlu, karena di sini ada The Phoenix. The Phoenix adalah burung yang kalau didongeng ini adalah burung yang luar biasa loh ya. Dewa lah, sekelas dewa ibaratnya. Jadi hubungan kamu tuh tidak sebenarnya baik-baik saja, cuman yang perlu adalah kamu mengganti cara berpikir kamu. Di sini change mind. Di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups menandakan bahwa kamu tuh terlalu banyak suudzon, terlalu banyak berprasangka buruk terhadap hubungan kalian. Padahal hubungan kalian tuh baik-baik saja. Jadi jangan sampai hilangkanlah pikiran-pikiran itu. Lebih percayalah pada pasangan kamu. Ya, berdoa aja agar kalian bisa dijaga satu sama lain ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Hilangkanlah itu biar pada saat kamu punya pikiran buruk terhadap hubungan kamu itu akan menjadi doa. Jadi ada udzubillahi min dzalik ya. Jadi jangan sampai terjadilah. Jadi hilangkanlah. Karena pada saat kamu punya pikiran buruk itu mempengaruhi alam bawah sadar kamu sehingga bisa terjadi. Jadi lebih percaya kepada hubungan kalian yang sebenarnya sangat baik-baik saja. Yang menikah ada Eight of Swords dan ada Seven of Pentacles, ada Hand of Cards ya. Di sini Eight of Swords. Semua sudah kamu lakukan ibaratnya. Semua sudah kamu lakukan dan kamu sudah bersabar dengan sekian tahun ibaratnya. Tetapi kamu sangat bersedih kali ini. Kayaknya sepertinya ini ada hubungan dengan keuangan sehingga mungkin kalian ada pertengkaran atau ada cekcok ya. Di tahun ini seringnya pertengkarannya, cekcoknya karena mungkin itu tadi tentang keuangan, yang sebenarnya keuangannya sih ada setiap bulan, cuman mungkin karena tidak cukup, akhirnya mungkin bisa jadi kenapa ini nggak cukup, padahal memang kebutuhan rumah itu ya banyak banget. Kalau kita tidak benar-benar laki-lakinya yang mengetahui banget dan memahami, itu susah banget ya, karena memang kebutuhan rumah itu sangat-sangatlah banyak. Jadi di sini butuh kalian berbicara, butuh
sesuatu hal yang kalian tuh terbuka. Jadi terbuka satu sama lain tentang semua yang pengeluaran apapun itu, sehingga tidak ada prasangka. Jadi apa-apa ditulis nih, dikasih tahu nih mungkin itu. Ini buat itu. Biar tidak ada salah paham atau pertengkaran yang akhirnya memberikan energi negatif terhadap hubungan kalian sehingga mempengaruhi rezeki kalian juga. Ini bagi yang berumah tangga. Bagaimana dengan kesehatan? Di sini ada diimpress ya, diimpress. Diimpress itu tanda yang baik ya. Kalau saya lihat ini baik-baik saja, yang umur 45 ke bawah itu baik-baik saja, tapi umur 50 kayaknya ini masih shining banget, masih sehat, masih energik ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Malah hati-hati yang umur 35 ke bawah ini ya, umur 17 tahun ke atas, kesehatannya agak terganggu yang inisial E. Malah yang umur 35 ke atas sampai 50-an ini masih fresh, masih energik. Untuk tahun ini aman-aman aja, tidak perlu dikhawatirkan. Yang 35 ke bawah tadi aku lihat energi negatifnya, hati-hati. Kalian kalau naik sepeda, kalian kemana-mana harus pamit dulu ya, biar selamat, biar tidak terjadi sesuatu di jalan, pamit dulu. Terus hati-hati kalau mengendarai ya, hati-hati saya melihat sesuatu yang tidak baik, karena energi negatif mengikuti kalian di tahun ini. Kalau kalian keluar-keluar tanpa izin, kalau bisa jangan lupakan ibadah ya kalau keluar-keluar. Jadi bisa terjadi sesuatu. Warna keberuntungan, saya lihat warna putih, hijau, pink, ungu, hitam, gold untuk tahun ini. Warna yang ciong atau warna yang bikin dirimu energi negatifnya tinggi itu warna merah, orange, warna biru metalik ya, dan warna hijau yang sangat-sangat tua. Angka keberuntungan saya lihat angka 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 7, sorry. Oke, semoga inisial E selalu berjaya di tahun macan air ini ya, kita sama-sama berjaya. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.